Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin fid daraini amin ya rabbal alamin. Ila an qala faslun syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud ada 7. Al-ma'na anna syuruta allati tusyaratu li sihhati sujudi fi kulli salatin sab'atun. Idza akhalla al-musalli biwahidin minha lam yasihha sujuduhu. Jadi maksudnya bahwa sesungguhnya untuk sahnya sujud itu harus terpenuhi 7 syarat ya. Artinya apabila rusak salah satu syarat dari yang 7 ini, maka tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Ya, itu kaidahnya. Jadi syarat-syarat sujud ada 7. Harus sempurna yang 7 ini. Kalau salah satu rusak syarat-syarat yang 7 ini, maka sujud tidak sah. Kalau sujud tidak sah, berarti sholat juga tidak sah. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Yang pertama adalah harus sujud atas 7 anggota sujud. Harus sujud dengan 7 anggota sujud. Al-ma'na annal awwala min syurutis sujudi ayyasjudal musalli ala jami'il a'dha'is sab'ah al-ati bayanuha bi ayyad'a ala mawdi'i sujudihi juz'an min jabhatihi wa juz'an min kullin min rukbatayhi wa juz'an min butuni asabi'i kullin min kaffayhi. Ini saya baca Nailur Raja ya. Kalian kan kitabnya Safinatun Najah. Ini ada syarahnya namanya Nailur Raja. Banyak syarahnya Safinah ini. Termasuk Kasyifatus Saja Syekh Nawawi Bandan. Kemudian Nailur Raja lil Allamah Al-Faqih As-Sayyid Ahmad Ibnu Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Itu yang mengarang ini. Dan masih banyak syarah-syarah yang lain yang mensyarahkan daripada kitab Safinah ini. Syarat yang pertama, harus sujud apa? Dengan 7 anggota sujud. Jadi anggota sujud itu ada 2. Harus semuanya itu. Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama harus sujud dengan 7 anggota sujud. Sudah ada belum dijelaskan 7 anggota sujud? Akan datang ya. Akan datang. Itu syaratnya yang pertama, harus sujud dengan 7 anggota sujud. Jadi anggota sujud itu ada 7, harus semuanya. Tidak boleh sebagiannya. Kalau sebagiannya maka tidak sah. Tidak sah. Nanti akan disebutkan di penjelasan berikutnya. Ini syarat sujud dulu ya.
Syarat sujud. Pertama sudah ala sab'ati a'dha'in. Harus sujud dengan 7 anggota sujud. Wa an takuna jabhatuhu maksyufatan. Syarat yang kedua, jabhahnya, keningnya. Ini keningnya harus maksyufatan, harus terbuka. Tidak boleh tertutup begini. Ada pakai kopiah sok nyaleh ya. Sok soleh menikah. Allahu Akbar. Harus terbuka, harus kena ini. Atau ada orang panjang rambutnya. Jadi gue sasumi itu. Sujud begini sujud. Allah Akbar. Ada artis sholat begini. Allah Akbar. Dia nangis sholatnya. Khusyuk dalam situasi sholatnya tidak sah. Tidak sah. Kalau pakai kopiah itu jangan terlalu ditarik ke belakang ya, biar tidak solo. Pakai kopiah tetap tidak kelihatan rambut. Begini caranya. Tetap begini. Ini tidak ditarik ini gawang memang. Lalu diturunkan ke bawah. Biar tidak solo. Biar kita kelihatan tampan ketika pakai kopiah dan kelihatan tampan ketika buka kopiah. Jangan tampan ketika pakai kopiah pas buka kopiah solo. Tuh mudi len buluan. Jadi syarat yang keberapa? Yang kedua tadi. Antakuna jabhatuhu maksyufatan. Keningnya harus terbuka. Harus terbuka. Kalau pakai kopiah ya jangan terlalu ditutup keningnya. Kalau pakai imamah, jangan sampai di sini imamahnya. Tebal malik gitu, bergumpul di sini. Sampai ketika sujud imamahnya saja tidak kena keningnya. Itu tidak sah. Pakai imamah ya sewajar. Pakai imamah yang sekiranya sujud kita sah. Jangan begini. Kemudian wattahamulu bi ra'sih. Syarat yang ketiga. Harus menekannya. Menekan daripada keningnya. Ini menekan dengan apa? Menekan dengan kepala. Seukuran kalau ada kapas di sana, misalkan mana ada tisu, misalkan tisu. Siapa punya tisu? Ada kapas sudah. Misalkan ditaruh kapas di sana, sekiranya ada membekas. Kapas itu agak tertekan, ada bekas ketika sujud. Bau lengkok namanya. Bau renjak sedikit. Nah, itu syaratnya. Sehingga tidak sah orang kalau sujud hanya sekedar disentuhkan saja begini, tanpa menekan. Sekedar disentuhkan saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tidak ditekan. Ini ditahan. Dia tahan. Itu tidak sah. Syaratnya harus ditekan sedikit. Harus ditekan sedikit. Jangan sujud hanya sekedar disentuhkan saja.
Takut, kenapa takut keningnya lecet? Atau takut apa namanya? Karena dia tadi sudah pakai skincare, takut membekas. Karena nanti dia mau ketemu sama pacarnya. Takut membekas. Jangan begitu ya. Sholat dengan benar. Wa adamul huwiyyi. Kemudian syarat yang keberapa ini? 4. Li ghairihi. Al-ma'na anna rabi'a min syurutis sujudi alla yahwiya al-musalli li ghairi. Falau saqata min al-i'tidal ala wajhihi qahran lam yuhsab lahu. Fayajibu alaihi al-'audu ila al-i'tidal liyahwiya minhu bi khilafi ma law saqata min al-huwiyyi lahu aw min al-i'tidal ba'da qasdihi al-huwiyya lahu fa innahu la yadurru fa yuhsabu lahu. Jadi syarat yang keberapa nih? Yang keempat, jangan dia sujud atau turun kepalanya sebab yang lain. Yang lain. Jadi harus sujud itu memang karena niatnya sujud. Misalkan bagaimana? Ini contoh misalkan yang dia turun atau sujud sebab yang lain bukan niat sujud. Misal ada anak tendang bola. Tendang bola. Kebetulan dia sholat di masjid yang dindingnya keramik. Ada kan masjid yang dindingnya keramik, kita bisa bercermin. Nah, pas anak itu tendang bola, dia lihat dia akan kena kepalanya, langsung dia nunduk sujud. Maka itu dia namanya sujud, turun untuk sujud bukan karena niat sujud tapi karena yang lain. Supaya jangan begitu maksudnya. Andaikan ada orang yang terlanjur seperti itu, maka dia wajib kembali. Bagaimana kembali i'tidal? Harus kembali i'tidal. Karena sujud itu kan setelah apa? Setelah i'tidal. Maka dia harus kembali i'tidal baru turun untuk sujud. Jangan dia turun sujud sebab yang lain, tapi semata-mata untuk sujud. Kemudian yang keberapa? 5. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Syarat yang kelima, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya, yang ikut bergerak dengan pergerakannya. Misal mana contohnya? Misal ada orang pakai imamah, ada kan ekor imamahnya itu. Misalkan kepanjangan. Ketika dia sujud, lalu ekor imamahnya itu mengenai tempat sujud. Lalu kemudian dia sujud di sana. Itu tidak boleh. Atau sujud di mukena. Kan misalnya saya jaga sujadah. Surban. Siapa bawa surban? Tidak ada bawa. Atau lihat mukena nih. Kan mukena. Menit yang kelah mukena. Kemudian dia sujud di atas mukenanya. Itu tidak boleh. Intinya tidak sujud atas sesuatu atau pada sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Atau ada orang pakai selendang sholat, kemudian ketika sujud turun selendangnya mengenai tempat sujudnya, lalu dia sujud di atasnya, maka itu tidak sah. Syarat yang keberapa ini? Yang keenam ini tidak sujud. Yang kelima ya, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya.
Kemudian yang keberapa? Wartifa'u asafilihi ala a'ali. Syaratnya, syarat yang keenam, pantatnya itu harus lebih atas daripada kepala. Apa? Pantat lebih atas dari kepala. Sehingga tidak sah sujud di jurang. Misal jurang atau sembahyang. Misalkan jurang, misalkan. Ada jurang. Dia di sini anunya. Tombongnya atau pantatnya. Terus di sini kepalanya. Dia sujud sejajar pantatnya dengan kepalanya, itu tidak sah, apalagi pantatnya lebih bawah dari kepalanya. Atau dia sujud di atas bantal, ada bantalnya ditumpuk 3, kira-kira sejajar atau tidak? Ya, atau kalau tidak sejajar 4 nih, 4 sinan bantal yang tebal-tebal itu 4, dia sujud kemudian. Maka tidak sah. Syaratnya ini harus lebih bawah. Kenapa tidur itu? Asar sudah tidur. Makanya zuhur itu ya, zuhur kan tidak ada kegiatan. Itu dipakai tidur itu. Dipakai tidur, dipakai istirahat, niat agar kuat ibadah nanti. Ada jadi tenaga di waktu asar, ada jadi tenaga untuk sholat, ada jadi tenaga untuk mengaji, belajar, biar tidak ngantuk di saat belajar. Kemudian yang keberapa? 7. Yang ketujuh, waktu makninatu fi. Yang ketujuh, syaratnya harus tumakninah. Apa itu tumakninah? Berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak ba'dal harokah. Berhenti sejenak setelah bergerak. Seukuran berapa? Biqadri subhanallah. Seukuran bacaan subhanallah. Jangan sujud seperti ayam makan. Seperti ayam makan. Baru nyampe keningnya di tempat sujud langsung diangkat. Itu tidak sah. Diam dulu sebentar. Jadi yang dalam sujud itu yang wajib itu adalah tumakninahnya. Adapun zikirnya itu hukumnya sunnah. Andaikan ada orang misalkan dia terlalu malas, dia hanya sujud saja, diam saja, tidak baca apa-apa, sah itu, sah. Tapi masa kita tidak baca? Paham? Paham atau tidak ini? Khatimatun a'dha'us sujudi sab'atun nas'alullaha ta'ala ridha wa husnal khitam. Jadi kalau kita baca-baca khatimatun itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ridha dan husnul khatimah. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ridha wa husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'dha'us sujudi sab'atun. Anggota-anggota sujud itu ada 7. Berapa? 7. Nah, ini yang harus sujud yang 7 ini. Tidak boleh salah satunya tidak sujud. Pertama al-jabhatu. Pertama kening. Wa butunu asabi'il kaffain. Dan perut jari-jari telapak tangan. Perut butun itu artinya apa? Arti butun? Perut asabi' jari-jari al-kaffain telapak tangan. Perut jari-jari dua telapak tangan.
Paham? Kemudian warrukbatani. Anggota sujud berikutnya adalah dua lutut. Lutut. Berapa sudah? 3. Nah, masa 3. Jabah 1. 5. Butun asabi'il kafain. Perut jari 2 telapak tangan. 1 tambah 2 berapa? 3. Kemudian warrukbatani 2 lutut. 5. 5. Dua nama sikit bingung Kan pertama al-jabahah. Kan? Kening. Paham atau tidak ini maksudnya? Kan pertama ke kening. 1. Kemudian perut jari 2 telapak tangan. 2. 2 tambah 1 3. Kemudian warrukbatani 2 lutut tambah 2 berapa? 5. Wa butunu asabi'ir rijlain. Perut jari 2 kaki tambah 2 berapa? 7. 7.